Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aska. Di sini saya akan melanjutkan materi pengujian hipotesis. Namun dalam hal ini pengujian hipotesisnya adalah mengenai uji hipotesis proporsi. Nah, untuk uji proporsi ini ada uji proporsi single proporsi untuk satu populasi dan single dan dua proporsi ya untuk dua populasi. Nah, untuk tunggal ya proporsi untuk satu populasi kita menggunakan uji Z ya. Untuk H0-nya itu P sama dengan P0. H1-nya ada tiga pilihan, P kurang dari P0, P lebih dari P0, dan P tidak sama dengan P0. Ya, jadi kalau misalnya P kurang dari P0, kita menggunakan uji satu sisi. Kalau P lebih dari P0, maka kita menggunakan uji satu sisi juga, namun kanan, kalau yang tadi itu kiri. Nah, kalau P tidak sama dengan P0, kita menggunakan uji dua sisi ya. Uji Z dua sisi maksudnya. Nah, sedangkan untuk dua proporsi, tadi untuk H0, H1 sama aja ya untuk ujinya. Namun untuk uji statistiknya, di sini agak rumit, ada P1 topi, P2 topi, ada P saja ya. Maksudnya di sini P topi, Q topi. Dan P topi itu apa? P topi itu ini ya, X1 plus X2 per N1 plus N2. Kalau P1 topi itu kan X1 per N1. Kalau P2 topi adalah X2 per N2 gitu ya. Jadi kalau P topi itu X1 plus X2 per N1 plus N2, kalau Q topi S min P topi. Nah, ini untuk contoh tes on one proporsi. Seorang pemborong menyatakan bahwa 60% rumah-rumah yang baru dibangun di kota Balikpapan dipasang suatu alat filter air. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Bila di antara 100 rumah baru yang diambil secara random, terdapat 70 rumah yang menggunakan filter air. Jadi, di sini kita menggunakan alfa 10%. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, step by step, yang pertama adalah menentukan klaim. Klaimnya P proporsi sama dengan 0,6. 0,6 ini bisa juga kita tulis dengan 60%. Karena di sini ditulis ya bahwa 60% rumah-rumah yang baru dibangun di kota Balikpapan dipasang suatu alat filter air. Jadi klaimnya adalah P sama dengan 0,6. Kemudian kita bentuk hipotesis H0 P sama dengan 0,6. Karena klaim mengandung sama dengan, maka klaim ini menjadi H0. Dan H1 itu P tidak sama dengan 0,6. Jadi ini kita nanti menggunakan uji dua sisi ya, karena H1-nya P tidak sama dengan 0,6. Untuk nilai signifikansinya alfa sama dengan 10%, namun kita gunakan alfa per 2 sama dengan 5% karena kita bagi menjadi dua sisi. Nah ini ya, ada two-tail test ya, dua sisi ya, sisi kiri, sisi kanan. Nah ini kita menetapkan daerah penolakan H0. Daerah penolakan H0 ada pada titik kurang dari min 1,645 yang kita asal ini dan 1,645 ke kanan yang kita asal ini juga. Hal ini dikarenakan Z 5% sama dengan 1,645. Kalian bisa lihat di tabel, namun jika memang tidak ada nilai yang pas dengan 5% atau 0,95, maka gunakan interpolasi linear hingga dapatkan angka 1,645. Kemudian kita hitung statistik ujinya atau Z hitungnya, didapatkan angka ini ya 2,04 ya. Nah, kemudian kita bandingkan 2,04 dengan 1,645 dan min 1,645, ternyata 2,04 ini sebelah kanannya 1,645 yang ada pada daerah penolakan H0. Nah, kita analisis ya tadi secara visual. Nah, jadi kalau ini untuk mempertegas saja, kalau Z hitungnya lebih dari 1,645, maka nilai Z hitung jatuh di daerah penolakan sehingga H0 ditolak.
Kesimpulan, jadi ada cukup bukti untuk menjamin penolakan klaim bahwa P sama dengan 0,6. Kalau dengan kata lain bisa dikatakan proporsi rumah-rumah yang baru dibangun di kota Balikpapan dipasang suatu alat filter air tidak sama dengan 60%. Jadi di sini kita hanya membahas sama atau tidak sama ya dengan angka 60% untuk proporsinya. Kita tidak memandang lebih dari 60% atau kurang dari 60%. Yang jelas tidak sama dengan 60%. Kita lanjut ke contoh test on two proportion. Seorang ahli genetika tertarik pada proporsi laki-laki dan perempuan dalam suatu populasi yang menderita suatu kelainan darah. Dalam suatu contoh, 100 laki-laki ternyata ada 31 penderita ya maksudnya ya. 31 yang menderita atau 13 penderita, sedangkan di antara 100 perempuan hanya 24 yang menderita kelainan tersebut. Dapatkah kita menyimpulkan pada taraf signifikansi 1% bahwa proporsi laki-laki yang menderita kelainan dalam proporsi itu lebih besar daripada proporsi perempuan yang menderita? Oke, jadi ini ada kata kuncinya lebih besar ya. Nah, jadi ini yang laki-laki, proporsi laki-laki ya lebih besar dibandingkan dengan proporsi perempuan. Nah, kemudian prosedur pengujian hipotesis, klaimnya P1 lebih dari P2 ya. Membentuk hipotesis H0 P1 sama dengan P2, H1 P1 lebih dari P2. Kenapa P1 lebih P2 ini? Karena klaim tidak mengandung sama dengan ya. Jadi ini klaimnya kan tidak mengandung sama dengan, maka klaim tersebut menjadi H1. Kita gunakan nilai signifikansi alfa sama dengan 1% dan kita tidak perlu membaginya dengan 2. Karena di sini kita uji signifikansinya ya satu sisi. Nah, kemudian kita tetapkan daerah penolakan H0 ini tadi yang saya katakan satu sisi ya. Jadi hanya mempertimbangkan sebelah kanan saja atau sebelah kiri saja. Untuk konteks soal ini sebelah kanan saja ya. Daerah penolakan H0 ada pada titik lebih dari 2,326 ke kanan atau Z1 sama dengan 2,326. Ini daerah penolakannya. Kemudian statistik ujinya kita hitung, P topik kita hitung dulu, Q topik kita hitung dulu, dan akhirnya kita dapatkan nilai Z, dan ternyata nilai Z-nya itu kurang dari 2,326. Kita analisis, karena Z hitung kurang dari 2,326, maka nilai Z hitung tidak jatuh di daerah penolakan H0, sehingga H0 gagal ditolak. Kesimpulan, jadi tidak ada bukti sampel, ya. Ini ya, tidak ada ya. Jadi tidak ada bukti sampel yang cukup untuk mendukung klaim bahwa P1 lebih dari P2. Untuk 1 itu laki-laki, 2 perempuan ya. Dengan kata lain, proporsi laki-laki yang menderita kelainan dalam populasi itu tidak lebih besar ya, tidak lebih besar daripada proporsi perempuan yang menderita ya, tidak lebih besar. Apakah kalau tidak lebih besar itu pasti kurang dari? Ya belum tentu. Apakah pasti sama dengan? Belum tentu. Pokoknya lebih besar. Kalau nggak sama dengan ya kurang dari. Ya. Walaupun secara sampel yang proporsi yang laki-laki yang menderita kelainan dalam populasi itu lebih besar ya kalau dalam sampelnya ya. Ini dari 100 laki-laki 31 menderita ya, dari 100 perempuan 24, berarti lebih besar yang laki-laki. Ini referensinya bisa dibuka buku Mario Erdiola. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.